Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di video ini aku mau sharing tentang bentuk-bentuk wawancara. Nah, bukan tips wawancara ya, tapi bentuknya aja. Untuk GKS yang University Track. Nah, kalau yang University Track kan udah jelas tuh, dari tahun ke tahun selalu wawancaranya itu dilaksanakan di Embassy yang Jakarta. Jadi semua udah pada tahu lah ya, nggak usah dijelasin lagi itu. Pengecualian untuk tahun ini bentuk wawancaranya yang di Embassy Track itu kayak apa aku kurang tahu karena kan keadaannya lagi ada pandemi. Nah, sharing kali ini adalah perpaduan antara pengalaman aku sendiri dan juga pengalaman teman-teman aku dulu yang juga sempat lolos ke tahap wawancara, dan ada juga pengalaman yang dari awardee. Sebelum lanjut, boleh dong kalian tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen untuk memeriahkan video ini. Oke, langsung aja ke bentuk wawancara yang pertama. Yang pertama tentu aja langsung dari pengalaman aku, yaitu phone interview. Nah, kalau phone interview itu pastikan nomor yang disubmit di formulir itu benar, dan juga pastikan sinyalnya itu kuat dan gak kayak aku dulu, karena kejadian waktu itu sinyalku dulu itu putus-putus dan jelek banget sampai akhirnya harus pindah ke Skype. Jadi yang belum tahu gimana pengalaman buruk aku pas interview bisa tonton video yang ini ya. Menurut aku pribadi, karena aku adalah tipe orang yang kinetik, maksudnya orang dengan tipe belajar kinetik itu kan suka gerak-gerak gini kan, jadi lebih mudah mengekspresikan diri itu ketika ada gerakan, entah tangannya praktek atau gimana, pokoknya gerak-gerak gini gitu. Nah, masalahnya itu di sini kan phone interview, jadi cuma kedengaran suaranya aja gitu, susah untuk mengekspresikan diri hanya dengan melalui intonasi kita bicara. Poin dari phone interview itu kan kita harus bikin si pewawancara ini tertarik sama kita dengan jawaban dan dari intonasi cara jawab kita gitu. Apakah nada yang kita gunakan untuk menjawab itu nadanya loyo, lemes, bersemangat, optimis, atau malah over semangat kayak siapa ya? Lanjut, bentuk yang kedua yaitu video call interview. Aku belum pernah ngalamin ini sih, tapi pasti ada aja univ yang mau atau menghendaki interview melalui video call. Bisa lewat Skype atau mungkin sekarang yang lagi sering digunakan pas lagi pandemi yaitu Zoom. Biasanya pas ada pengumuman kalau kalian lolos ke tahap wawancara gitu, di situ juga bakal dijelasin mengenai waktu dan media apa yang digunakan, kayak jam berapa, pakai media apa. Terus kadang juga ada dikasih clue pertanyaan yang akan diajukan, jadi kalian bisa persiapan lebih awal dan bisa nyiapin jawabannya. Misalnya nih udah fix dipastikan pakai Skype. Nah, make sure jauh-jauh hari sebelum wawancara kalian tuh udah nyiapin aplikasinya dan ID Skype-nya beserta tetek bengek yang lainnya. Begitu juga yang dengan Zoom, kalian juga download Zoom-nya atau mungkin belajar gimana sih cara gunain Zoom. Takutnya kalau kalian tuh belum pernah nyobain Skype atau Zoom, terus pas wawancara kalian bingung sampai menghabiskan waktu beberapa menit gitu. Nah, jadi baiknya itu emang di-prepare sejak awal, mulai dari hal yang paling remeh-temeh, mulai dari yang paling kecil sampai ke paling yang ribet gitu. Jadi kalian harus siapin dari awal. Next, yang ketiga ini adalah pengalaman dari awardee yaitu Kak Delna. Nah, itu aku lupa Kak Delna itu awardee tahun berapa. Jadi Kak Delna itu kan University Track, tapi wawancaranya unik nih. Jadi pihak sana, tepatnya kampusnya Kak Delna yaitu INHA, nah itu datang ke sini, ke Indonesia. Entah itu perwakilan atau pihak sana, pihak kampusnya langsung, aku kurang paham. Intinya wawancaranya tuh dilakukan di Indonesia face to face. Waktu itu tempat wawancaranya ada di Lotte. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang University Track itu wawancaranya face to face, bergantung pada kebijakan kampus itu sendiri. Jadi banyak-banyakin cari info ya. Aku pribadi seneng sih kalau wawancaranya itu dalam bentuk face to face, maksudnya ketemu dengan orangnya langsung yang mewawancari kita gitu. Karena kita bisa melakukan eye contact gitu atau kontak mata. Nah, tapi beberapa orang justru ada yang nervous atau menghindari anti sama wawancara yang face to face. Nah, tapi tenang aja, karena hal kayak gitu tuh ada tipsnya gimana menekan rasa nervous kita. Nah, gimana itu tipsnya? Ntar deh nyusul di video selanjutnya. Lanjut nih, nomor berapa sekarang? Nomor 4.
Tipe wawancara yang keempat ini adalah tipe wawancara yang mungkin kurang disukai sama teman-teman, yaitu tipe wawancara dadakan. Tapi bukan tahu belet yang digoreng dadakan ya. Nah, ini sih pengalaman teman aku ya, dan ini menurut aku lumayan yang ngeselin gitu. Karena pengumumannya mepet banget. Jadi pengumuman kalau kita lolos ke tahap wawancara itu mepet banget dan bukan melalui email. Jadi dia ini kan university track, tapi yang associate degree. Nah, kalian pasti tahu kan kalau university track tuh nggak hanya buat undergraduate, tapi juga ada yang associate degree. Nah, ceritanya tuh dia nggak dapat email lolos wawancara. Tahu-tahu dikabarin lewat telepon deh, kayaknya aku lupa. Terus cuma dikasih waktu 1 jam untuk mempersiapkan wawancara. Nah, setelah 1 jam dia dikasih waktu untuk mempersiapkan wawancara, nanti dia akan ditelepon lagi untuk interview. Nah, gimana tuh perasaannya cuma dikasih waktu 1 jam untuk persiapan dan kita nggak tahu kisi-kisi atau pertanyaannya apa. Kalau aku sih bakalan kayak seneng banget bisa lolos ke tahap wawancara, tapi deg-degan banget karena cuma dikasih waktu yang sedikit banget. Dan aku adalah tipe orang yang kalau nervous atau deg-degan itu pasti perutnya mules. Nah, itu pasti keadaannya gak enak banget tuh. Jadi kalian siap-siap aja, siapa tahu kalian menemui kondisi seperti ini, kalian tuh udah siap, udah prepare, jadi interviewnya akan berjalan dengan lancar. By the way, dia ini daftar di Korea University of Media Art. Jadi bagi kalian yang belum dapat email kelulusan ke tahap wawancara dan sementara teman-teman kalian tuh udah dapat, jangan berkecil hati, terus berdoa, siapa tahu kasusnya kayak temen aku ini. Karena ini dulu tuh aku udah dapat email lolos ke tahap wawancara dan dia tuh belum. Nah, tiba-tiba dia ngechat aku dan ngasih kabar kalau ternyata dia dapat telepon dadakan yang menyatakan kalau dia itu lolos ke tahap wawancara. Tipe terakhir yaitu tipe yang sangat di luar ekspektasi banget, yaitu interview tapi tes tulis. Nah, loh gimana tuh? Jadi dia ini si teman aku, teman atau kenalan ya? Ya gitulah pokoknya. Nah, dia ini daftar di KNU atau Kyung Fook National University. Nah, terus ternyata wawancaranya itu dikasih beberapa soal dan suruh jawab gitu. Soalnya itu pakai bahasa Korea karena dia ambil jurusan biologi. Of course, pertanyaannya juga tentang seputar biologi. Nah, alasan kenapa interviewnya itu jadi tes tulis karena kata si pihak universitinya itu susah untuk menentukan waktu waktu untuk interview ini kan negaranya beda-beda, jadi susah gitu nentuin waktunya. Sekaligus mau ngetes kemampuan bahasa Koreanya, jadi disarankan untuk menjawab pakai bahasa Korea gitu. Misalnya tes tulis ini nggak dijawab atau jawabannya nggak dikirim, konsekuensinya adalah gagal di seleksi interviewnya. Nah, teman aku ini dia juga udah ngirim jawabannya, tapi mungkin karena belum rezeki, jadi dia waktu itu nggak lolos di seleksi interview. Jadi aku ngiranya tuh dulu interview itu yang lolos ke tahap seleksi interview itu pasti semuanya akan lolos ke tahap second round. Ternyata nggak gitu. Ternyata ada juga teman-teman yang lolos sampai ke tahap wawancara, tetapi ternyata nggak lolos tahap wawancara gitu. Jadi ya udah sampai ke tahap wawancara aja, nggak ikut seleksi ke second round. So, itu tadi kira-kira bentuk interview untuk yang university track. Itu sepengetahuan aku ya. Kalau misalnya ada bentuk tipe-tipe yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Gimana nih? Apakah kalian sudah mempersiapkan untuk interview? Tulis ya di kolom komentar sejauh apa persiapan kalian. Dan kira-kira apa sih yang membuat kalian ragu atau hal-hal yang susah menurut kalian. Nah, terakhir aku mau ngedoain buat teman-teman yang daftar melalui Embassy Track karena ini adalah udah deadline-nya. Semoga kalian lolos tahap berkas, lolos sampai ke wawancara dan sampai ke final round, dan kalian bisa bener-bener cari ilmu dan pengalaman di Korea sana. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!